Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratis sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti. Thumma ila ruhi abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa alikunan was-sahabati kullin minhum ajma'in. Thumma ila ruhi abina Adam wa min Hawa. ثم إلى روح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وصحبه بدر وأصحابه وحول بقية الصحابة رسول الله أجمعين ثم إلى روح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا فاطمة الزهراء وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وبقية أمهات المؤمنين ثم إلى روح التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح جميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء الصالحين والأئمة الراشدين المجتهدين والعلماء العاملين المخلصين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والقراء والحفاظ وجميع المجاهدين في سبيل الله أجمعين ثم إلى روح من سكن في تربة المعلى والبكي والزنب الفريط والأقدار والعناد وحريض وجميع تربة البشر ثم إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صيب راتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علاوي بن محمد الحداد ثم إلى روح شيخ عبد الله بن سالم بن سعيد بخريصة ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب حسن بن عبد الله بن عمر الشاطر وسيد الوالد الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطر وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wa tadhakkura wa tadhkira wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما واسع لنا في أرزاقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati akhina fillah Al-Ustaz Ahmad Fitrah dan jamaah sekalian yang namanya saya tidak sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada antum sekalian.
Jamaah sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah, salawat dan salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita dalam kitab Aqidatul Islam atau kitab yang berkaitan dengan tauhid. Pembahasan kita terakhir kemarin sampai perkataannya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita masih membahas tentang sedikit sejarah tentang pengarang kitab ini, yaitu pengarangnya adalah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad atau yang kita kenal dengan rotibnya yang sangat terkenal, Rotibul Haddad. Fakana yaqulu, terakhir pembahasan kita, yaitu beliau pernah berkata dulu, amilna bi jami'i sunnati an-nabawiyah, kami telah mengamalkan semua sunnah-sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi yang pernah diajarkan kepada kita semua telah diamalkan semua oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Semuanya udah diamalin. Walam nughadir minha syai'an qattu, dan saya tidak meninggalkan satu kesunahan pun. Ya, jadi segitu banyak sunnah perintah dari baginda Nabi, semuanya udah dilaksanain sama siapa? Sama Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Tidak ada satupun yang ditinggalkan, tidak ada satupun yang disia-siakan. Illa siwa tarbiyati sya'ri ala roksi. Nah, kemarin kecuali satu kesunahan yang belum pernah saya lakukan. Apa? Yaitu memanjangkan rambut. Sunnah memanjangkan rambut. Nah, ketika ditanya beliau kenapa kagak mau manjangin rambut mengikut sunnah Nabi, beliau mengatakan pada saat ini di zaman beliau memanjangkan rambut itu sudah menjadi syiarnya orang-orang fasik atau syiarnya orang-orang di luar agama Islam. Ya, memanjangkan rambut itu pada saat itu. Jadi udah biasa dilakuin oleh orang-orang yang fasik, panjangin rambut. Dan orang-orang non-muslim juga banyak yang memanjangkan rambut. Nah, Habib Abdullah belum mau mengamalkan, takutnya nanti umat melihatnya, wah Habib aja rambutnya panjang, cuma melihat rambutnya panjang doang, tidak mau melihat yang lain. Takutnya cuma itu yang akan dilihat oleh umatnya atau jamaahnya. Waqad fa'ala al-imam dzalik fi nihayati umrihi. Akan tetapi beliau sempat melakukan memanjangkan rambut di akhir hayatnya. Wa taraka sya'rahu hatta wasala ila syahmatai udhunaihi kama kana yaf'alul Mustafa. Detik-detik beliau ingin akan meninggal atau ketika beliau sedang sakit, lebih banyak beliau keadaannya di rumah. Nah, disitulah beliau mengamalkan memanjangkan rambut. Jadi selama sakit beberapa lama rambutnya nggak pernah dicukur sampai ila sahmatai udhun, ya, sampai sahmatai udhun di bawah telinga ini, sampai rambutnya rata di bawah telinga, syahmatai udhun. Kama kana yaf'alul Mustafa, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, sunnah memanjangkan rambut sampai mana? Sampai syahmatai udhun, jangan lebih. Nah, itu akhirnya sampai diamalkan juga oleh beliau. Artinya apa? Artinya beliau telah sempurna melaksanakan kesunahan dari baginda Nabi. Iya Pak, makanya beliau wajar dijuluki siapa? Seorang imam yang besar, ulama ahli tasawuf dan syariat, karena begitu berpegang teguh dengan sunnah Nabi, dengan Al-Quran. Nah, itu adalah sekelumit tentang manaqib beliau. Selanjutnya Aqidatul Imamil Haddad. Nah, karena di sini menjelaskan tentang akidah tauhid, maka dijelaskan juga tentang sedikit akidahnya Imam Al-Haddad. Habib Abdullah Al-Haddad apa sih akidahnya? Tauhidnya mengikut siapa? Wa qad su'ilal Imamul Haddad yauman. Suatu hari Al-Habib Abdullah Al-Haddad ditanya oleh jamaahnya. Apa pertanyaannya?
in kanal i'tiqadul haqqu munhasiran fi aqidatil asy'ari. Ya Habib, kalau seandainya akidah atau tauhid yang benar cuma terbatas dengan tauhidnya atau akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, wa ma kharaja anha fahuwa batil, maka kalau ada akidah di luar Abul Hasan Al-Asy'ari salah dong katanya. Kalau seandainya akidah atau tauhid itu yang benar cuma tauhidnya Abul Hasan Al-Asy'ari, maka kalau di luar itu salah dong, ditanya oleh jamaahnya. Apa jawab beliau? Aqidatuhu hiyal haq. Akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari itu adalah akidah yang benar, lurus. Wa ma kharaja anha fihi haqqun wa batilun. Adapun akidah-akidah yang lain yang di luar Al-Asy'ari itu ada kalanya dia benar. Benar bagaimana? Kalau seandainya akidah mereka tidak mencederai sifat-sifat Allah, tidak mencederai kesucian Allah, ya benar akidahnya meskipun akidahnya di luar Al-Asy'ariyah. Wa batilun, dan ada kalanya akidah yang di luar mazhab Al-Asy'ari itu batil, salah. Kalau seandainya dalam akidah mereka mencederai sifat ketuhanan Allah, mencederai sifat kesucian Allah. Wa innama faqa ghairahu likaunihi qala. Kenapa Al-Habib Abdullah lebih mengutamakan memilih madhab atau thariqahnya Abul Hasan Al-Asy'ari, atau yang lebih kita kenal dengan Imam Asy'ari? Likaunihi qala, karena dalam madhab Al-Asy'ari itu dikatakan, beliau mengatakan amantu billah, dalam akidahnya aku beriman kepada Allah. Wa ma jaa'a 'anillah, dan aku beriman terhadap apa-apa yang datang dari Allah. Ala muradillah, akan tetapi yang datang dari Allah kita imani sesuai maknanya dengan yang diinginkan oleh Allah, bukan kita mentafsirkan dengan akal kita sendiri seperti ayat-ayat Al-Qur'an. Kita memaknainya sesuai dengan dikehendaki oleh Allah. Jangan kita lihat langsung makna zahirnya, bukan kehendak pemikiran kita. Wa fawwadal amra ilallahi ta'ala, dan dalam mazhab Al-Asy'ari menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan sifat-sifat Allah atau sebut asma dan sifat. Nah, ini berkaitan dengan thariqah atau cara mentafsirkan ayat-ayat sifat. Jadi di Al-Qur'an itu banyak ayat atau ada ayat-ayat sifat. Contohnya bagaimana? Contohnya ada ayat yang berbunyi yadullahi fawqa aydihim. Ya, ini salah satu contoh dari ayat sifat. Ini ada di surat Al-Fat ayat 10. Artinya secara zahir, secara maknanya yaduna itu artinya apa? Tangan. Yadullah fawqa aydihim. Kalau kita artikan secara zahirnya tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Nah, ini mentafsirkan ayat seperti ini ada beberapa thariqah, jalan, cara. Yang pertama ada kalanya metode atau thariqah tafwid. Apa tafwid? Tafwid itu menyerahkan makna dan hakikat arti tersebut kepada Allah. Artinya apa? Kita tidak bisa memaknai itu. Kita kalau ditanya apa artinya yadullah fawqa aydihim wallahu a'lam bimuradihi, hanya Allah yang mengetahui maknanya. Nah, itu yang disebut dengan tafwid. Kita tidak berani memaknakannya, kita serahkan maknanya kepada Allah. Yang kedua, metode takwil. Thariqah takwil. Apa metode takwil? Yaitu menyerahkan, mentafsirkan sifat Allah dengan makna majaz, dengan makna yang tidak sebenarnya. Manakala makna hakiki mustahil digunakan, dengan tetap menyerahkan hakikatnya kepada Allah dengan tujuan tanzih. Jadi makna ta'wil ini kita mengartikan ayat dengan makna majaz ketika tidak atau mustahil digunakan makna hakiki. Seperti yadullah fawqa aydihim.
Yang namanya tangan ya seperti ini. Iya, tangan seperti ini, tangan manusia. Ada lengannya, ada jarinya 5 pada umumnya. Nah, ini kita artikan kalau metode takwil tidak dengan makna hakiki, karena mustahil ketika diartikan yadullah, tangannya Allah, dengan makna hakiki. Kenapa mustahil? Karena ada ayat yang lain yang menjelaskan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan, yang menyerupai dengan Allah. Maka tangan Allah nggak mungkin sama dengan tangan kita. Nah, maka ketika mustahil diartikan dengan makna hakiki, kita ambil dengan makna majaz. Apa salah satu diantara majaz makna tangan? Tangan itu kan sesuatu yang bisa mengangkat atau kuat ya. Bisa diartikan dengan kudroh, kekuatan. Yadullah fauqa aidihim, diartikan, ditakwilkan dengan kekuasaan Allah atau kekuatan Allah di atas kekuatan mereka. Nah, itu adalah makna takwil, mengartikan ayat sifat dengan makna yang majazi. Yang ketiga makna isbat. Isbat dari sabata, menetapkan. Apa arti daripada isbat? Mentafsirkan sifat Allah dengan makna yang zahir. Makna zahir ya tangan seperti ini. Akan tetapi tetap menyerahkan makna hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan tanzih. Isbat ini menetapkan makna Allah, ayat-ayat sifat ini dengan makna zahir. Yang namanya tangan, zahirnya ya artinya yadun, artinya tangan, berarti tangan Allah. Kalau ditanya bagaimana tangannya, wallahu alam, nggak tahu bentuk tangannya seperti apa. Nah, ini adalah makna daripada isbat. Dia berani mengatakan tangan ya tangan Allah, yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Akan tetapi kalau ditanya tangannya bagaimana, saya nggak tahu, wallahu alam, nggak ada ayat yang menjelaskan, menerangkan bagaimana tangannya Allah. Nah, itu disebut makna isbat. Tujuannya untuk apa? Dia mengatakan tidak tahu bentuknya, tujuannya untuk tanzih. Apa tanzih? Mensucikan Allah daripada sifat-sifat yang tidak layak. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah makna tashbih atau tajsim. Mengartikan ayat sifat dengan thariqah tashbih. Tasbih menyerupai, tajsim dan menjisimkan, membentukkan. Yaitu mentafsirkan sifat Allah dengan makna hakiki. Nah, ini yang paling berani, mentafsirkan ayat-ayat sifat dengan makna hakiki. Kalau ditanya yadullah fauqa aidihim, tangan Allah ya seperti ini. Yang namanya bentuk tangan seperti ini pada umumnya, dia mengartikan seperti itu. Nah, dari 4 thariqah ini Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil thariqah yang ke-1 dan ke-2, yaitu thariqah tafwid, menyerahkan makna sesungguhnya kepada Allah. Dan yang kedua thariqah takwil, memaknai ayat sifat dengan makna majaz ketika makna hakiki tidak atau mustahil digunakan. Nah, ini Al-Habib Abdullah lebih senang dengan madhabnya Abul Hasan Al-Asy'ari karena di situ ada tafwid. Kalau ada berkaitan dengan ayat-ayat sifat, ya udah serahin aja maknanya kepada Allah, kita jangan tafsirin katanya. Nah, di sini adalah kata Habib Abdullah, mengapa madhab Al-Asy'ari melebihi daripada thariqah yang lain. Salah satunya ini karena tafwid, ada tafwid, menyerahkan urusan kepada Allah dalam perihal ayat-ayat sifat. Wal imamu yufaddilu madhhabas salaf fit taslim wat tafwid. Wal imam, dan Imam Al-Habib Abdullah, yufaddilu madhhabas salaf, mengunggulkan madhab salaf, orang-orang terdahulu, fit taslim wat tafwid, dalam urusan tunduk dan tafwid, menyerahkan, wa adamil ikdam, dan tidak mendahului, ala ta'wil ma tasyabaha, dan tidak mendahului untuk mentakwil ayat-ayat musyabihah. Nah, inilah kenapa Al-Habib Abdullah lebih senang dengan Al-Asy'ari.
Fayaqulu, beliau berkata Al-Habib Abdullah, khudh fi kulli ma yushkilu alaika fi haqqillah. Ambillah fi kulli ma, pada perkara yushkilu yang membuat engkau ragu, ada keraguan, alaika atasmu, fi haqqillah pada urusannya Allah Subhanahu wa taala, wa yuhimuka fihi syai'un, dan membuat engkau bertawahum, berprasangka dengan ayat-ayat sifat ini maknanya apa sih? Nah, bagaimana caranya? Bitaslim, dengan tunduk dan patuh. Ya udah, serahin aja makna sesungguhnya kepada Allah. Watrukhu ala ma huwa alai, dan tinggalkan memberikan makna atas ayat-ayat tersebut. Ma'at tanzih, bersamaan dengan engkau tanzih, mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak, lahu subhanahu wa ta'ala an sifatil hadas, daripada sifat-sifat yang baru. Nah, ini adalah keunggulan madhab atau thariqah al-Asy'ari ketimbang thariqah yang lain. Nah, itu adalah tentang sekelumit tentang apa? Akidahnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Sekarang bagian terakhir daripada sejarah beliau, wafatuhu, meninggalnya Habib Abdullah Al-Haddad. Mundu asya yaumil khamis as-sabi wal ishrina min syahri Ramadan sana alaf wa mi'ah wa isnain wa salasin, pada hari Kamis sore tanggal 27 Ramadan tahun 1132, hasala lil imamil Haddad ba'dul alam. Pada hari Kamis tanggal 27 Ramadan, Habib Abdullah mulai merasakan rasa sakit. Wa kana dzalika yu'awiduhu, dan penyakitnya itu kambuh-kambuhan, entar datang, entar pergi, entar datang, entar pergi. Falam yastati bisababi al-khuruj li shalawat wa dars. Sebab penyakit tersebut, Al-Habib Abdullah tidak mampu untuk keluar melakukan salat berjamaah di masjid, dan tidak mampu keluar untuk melakukan pengajaran atau mengajar di majlis. Kama kana da'buhu, sebagaimana kebiasaannya. Ketika Al-Habib Abdullah dalam keadaan sehat, itu enggak ada henti-hentinya. Waktu salat pergi ke masjid, waktunya beliau ngajar, terus mengajar seperti itu, hingga akhirnya datang penyakit ini, beliau jarang-jarang lagi datang untuk melakukan salat ke masjid dan mengajar. Walakin sara khurujuhu mutaqatti'an, akan tetapi sebab penyakit tersebut, Al-Habib Abdullah berangkat ke masjid dan mengajar itu jarang-jarang, terputus-putus. Kullama ahasa bi syai'in minal afiyah, tatkala beliau merasakan sehat, wal quwah, dan merasakan rasa kuat, mendingan kalau bahasa kita dari sakit, kharaja, keluar. Ketika beliau udah merasa sehatan, baikan, keluar lagi melakukan salat, keluar lagi mengikuti kajian-kajian, mengajar di majlis-majlis. Ila ansara la yatamakkanu minal khuruj albattah. Sampai kapan beliau seperti itu? Entar keluar, entar enggak, entar keluar, entar enggak, sampai beliau benar-benar tidak mampu untuk keluar. Artinya sakitnya benar-benar parah. Nah, ini contoh untuk kita. Kalau masih sakit-sakit ringan, datang aja ke majelis. Sakit-sakit ringan, datang untuk melakukan sholat berjamaah, insya Allah akan sembuh. Wa fi tsani min Dzulqa'dah, dan pada tanggal 2 Dzulqa'dah, dakhala alaihi asy-syajjar, datang kepada beliau tukang kebun. Fawajada badanahu wa wajhahu la lahma fihi. Orang ini melihat Habib Abdullah pada saat itu tidak ada dagingnya. Tidak ada dagingnya, kurus karena sakitnya. Bal jildan ala agmin, bahkan yang ada cuma kulit yang menyelimuti tulang. Artinya udah enggak ada dagingnya sama sekali dalam keadaan sakit. Wa kana al-Habib qad qala li waladihi Hasan qabla 20 sanah, dulu 20 tahun sebelum beliau sakit, beliau udah berkata sama anaknya. Apa kataan beliau? Ashtahi anni yaumun amutu wala fi jismi qaza'atu lahmin. Wahai anakku Hasan,
Aku senang nanti pada hari kematianku tidak ada lagi gumpalan daging. Nah ini 20 tahun sebelum beliau sakit udah berkata sama anaknya, saya wahai anakku lebih senang ketika akan mati udah gak ada daging lagi dalam tubuh. Nah ini akhirnya kenyataan, ketika beliau sakit sama sekali tidak ada dagingnya. Wa kana fi maradi katsiran ma yadhkuru hadisa. Ketika beliau sakit beliau memperbanyak membaca hadis. Kalimatani khafifatani 'alal lisani. Nah, hadis ini ada di akhir kitab Sahih Bukhari ya. Biasanya para habaib itu mereka memiliki kebiasaan kalau memasuki awal bulan Rajab mulai membaca kitab Sahih Bukhari terus tiap hari. Sahih Bukhari itu berapa kali lipat daripada Al-Quran tebalnya gitu. Terus dibaca, yang pada pesantrennya dibaca sama santri-santrinya sampai nanti akhir bulan Rajab dihatamin, namanya Khatmul Bukhari. Biasanya ada di Kuitang, di Al-Hawi, termasuk di tempat guru kami Al-Hawi Abdurrahman di Asembaris biasanya mengadakan acaranya di Cijurai. Nah ini biasanya sebelum dihatamin, sebelum baca doa nih hadits ini dibaca bareng-bareng, ditalkinin kepada jamaah. Kalimatani khafifatani 'alal lisani. Kalimatani, dua kalimat. Khafifatani 'alal lisan, yang mana dua kalimat ini ringan dibaca di mulut, gampang dibaca. Saqilatani fil mizan, akan tetapi berat timbangannya kelak di akhirat. Kalimatnya gampang diucapkan akan tetapi timbangannya sangat berat. Habibatani ilar rahman, yang mana dua kalimat ini sangat disenangi, dicintai oleh Ar-Rahman. Siapa? Allah. Apa kalimat tersebut? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Nah ini adalah dua kalimat yang sangat ringan untuk diucapkan, akan tetapi berat timbangannya kelak di akhirat. Dan dua kalimat ini adalah kalimat yang sangat disenangi oleh Allah. Subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah, wa bihamdi, dan dengan memujinya. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Di sini baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah ya, baca. Wa kana fi akhir maradihi yaqul ya Muhammad ya Ahmad. Dulu adanya beliau ketika di akhir hayat, ketika akan sakaratul maut, beliau mengatakan apa? Ya Muhammad, ya Ahmad. Dalam hadis Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah fi akhiri kalamihi dakhala jannah. Ya. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pada akhir hayatnya, akhir perkataannya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini ada sebuah kisah, sedikit kisah nyata. Kisah nyata penelitian seorang dokter ketika kuliah, ketika selesai penelitian. Seorang mahasiswa kedokteran ketika selesai kuliahnya ditugaskan di rumah sakit jadi asisten dokter. Dia mengadakan penelitian. Apa penelitiannya? Dari hadis tadi, barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah maka akan masuk surga. Dia berpikiran gampang benar orang masuk surga, cuma ngomong la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Akhirnya dia mengadakan penelitian. Dia bekerja sama perawat, nanti tolong kalau ada orang sakaratul maut, orangnya orang Islam, tolong kasih tahu saya. Kalau ada orang muslim sedang sakaratul maut, tolong kasih tahu saya. Saya mau ada penelitian. Akhirnya ketika ada sakaratul maut dipanggil, ditalkin la ilaha illallah, enggak connect. La ilaha illallah enggak connect sampai beberapa kali, akhirnya meninggal tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Ya udah, nanti kalau ada lagi orang muslim yang sakaratul maut kasih tahu saya lagi. Dikasih tahu yang kedua kayak gitu juga. Yang ketiga kayak gitu juga, sampai berapa kali akhirnya beliau merasa putus asa.
Kayaknya mustahil orang sakaratul maut diajak mengucap la ilaha illallah. Artinya apa? Tidak mudah ketika orang sakaratul maut mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Putus asa ini orang. Saking putus asanya ketika dikabarin lagi ada orang lagi nih muslim sakaratul maut, udah agak ogah-ogahan. Karena udah mendebak kayaknya nggak bisa lagi. Akhirnya tetap dengan berat hati udah saya datengin lagi itu orang muslim yang sedang sakaratul maut. Akhirnya ketika ditalkin sekali, dua kali, ketiga mampu mengucapkan la ilaha illallah. Kaget dia, wah ternyata bisa juga orang sakaratul maut ditalkin la ilaha illallah bisa mengucapkan. Akhirnya ditanya keluarganya, ini almarhum ini apa dulu kegiatannya, kesehariannya ketika beliau masih hidup? Ya kesehariannya biasa katanya, orang-orang biasa. Cuma yang beliau memiliki dawam amalan baca Al-Quran dan beliau mengajar Al-Quran. Ada TPQ di rumah mengajar anak-anak Al-Quran dan orangnya orang baik, tidak pernah menyakiti hati orang. Artinya orang ini adalah orang yang benar-benar menjalankan perintah agama, melakukan sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad. Artinya kita yang sering mengucap la ilaha illallah jangan bangga dulu. Di dunia kita gampang mengucap la ilaha illallah, di sakaratul maut belum tentu. Oleh karena itu tetap kita berhusnudzon kepada Allah, semoga kelak di akhir hayat kita mampu mengucap la ilaha illallah. Nah, ini Al-Habib Abdullah, beliau di akhir hayat mengucapkan apa? Ya Muhammad, ya Ahmad. Karena apa? Karena saking cintanya beliau kepada Nabi Muhammad. Wa fil yaumil arba'in min maradihi, dan pada hari ke-40 dari rasa sakitnya, walama balagha min umrihi samani wa samanina sanah wa tis'a ashhur ila salasata ayyam, ketika beliau berusia 88 tahun 8 bulan 27 hari. Wa fi lailati salasa, pada malam Selasa, sabi'adzil qa'dah, pada hari tanggal 7 Dzulqa'dah tahun 1132, intaqalal imam ila daril akhirah. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad tuwufi pada tanggal 7 Dzulqa'dah tahun 1132 pada usia 88 tahun 8 bulan 27 hari. Alladzi bil Hawi, beliau meninggalnya di Al-Hawi, di daerah yang nama Al-Hawi. Wadufina bimakbarati Zambal bitarim, dan beliau dikuburkan di tempat penguburan yang disebut Zambal. Zambal itu di Tarim adalah makam khusus para habaib. Ada Furet, ada Akdar, itu berdekatan. Ada 3 makam berdekatan di kota Tarim. Ada Zambal khusus para habaib dari kalangan ulama-ulama. Kemudian ada Furet, ada Akdar, ini khusus untuk masyayikh yang ulama, syekh-syekh yang derajatnya nasabnya di bawah habaib. Rahimallahu ta'ala rahmatal abrar, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan beliau rahmat dengan rahmat yang baik. Wa askanahu fasiha jannatihi, dan Allah tempatkan beliau di surganya yang luas. Wa nafa'na bihi, dan semoga kita mendapatkan manfaat daripada beliau. Wa bi'ulumihi, dan dengan ilmu-ilmu beliau. Wa ulumi sa'iris salihin, dan ilmu-ilmu orang-orang yang soleh. Fid daraini amin. Babu ahli sunnah wal jamaah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah minggu depan atau Jumat depan kita lanjutkan kajian kita, memasuki bab tentang pengertian ahlu sunnah wal jamaah. Kita udah sering mendengar ahlu sunnah wal jamaah. Apa itu ahlu sunnah wal jamaah dan siapa pencetusnya? Insyaallah Jumat depan kita akan lanjutkan kajian ini. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kemudahan kesehatan agar dapat melanjutkan kajian kita Jumat depan.
Pertanyaan. Oh iya. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Ini terkait pemanjangan rambut. Tapi kan rambutnya panjang. Iya. Syahmata ya sampai sini nih. Syahmata ya. Kan ada di Turki itu kan ada tuh rambut Nabi gitu. Saya nggak tahu tuh bener apa enggak. Oh itu ya. Saya ada lagi nih. Kenapa? Kan itu sunnah. Kenapa kita kok nggak ikut? Nggak ngikut. Banyak nggak ikut. Iya. Karena itu kan sunnah. Sunnah. Katanya sunnah wal jamaah, ikut ajaran-ajaran dan sunnah Ahli sunnah wal jamaah ya. Tapi untuk hal ini kok enggak? Itu sejak kapan dan kenapa itu Ustaz? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk kesunahan tentang memanjangkan rambut sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, karena istilahnya kesunahan memanjangkan rambut ini apa ya, mungkin dari segi kepentingannya kurang ya, meskipun istilahnya masih ada kesunahan yang lebih penting. Dikatakan takdimul aham minal takdimul aham fal aham, mendahulukan yang lebih penting dari yang sekedar penting. Nah makanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad pada saat itu membelakangi sunnah memanjangkan rambut ini. Kenapa? Karena pada saat zaman beliau ini sekitar 100 tahun 1100-an. Pada saat itu memanjangkan rambut sudah menjadi syiarnya orang-orang fasik atau orang-orang yang berani sama Allah, bahkan orang-orang non muslim. Kalau Habib memanjangkan rambut sekarang, nanti orang lihatnya, oh Habib manjangin rambut. Istilahnya yang dilihat contohnya cuma manjangin rambut doang. Padahal yang lebih penting dari itu lihat ibadahnya, kesunahan zikirnya, taatnya kepada Allah, adabnya. Nah itu kan lebih penting dari sekedar memanjangkan rambut. Makanya takut dijadikan contoh oleh orang. Dilihat oleh orang cuma lihat panjangin rambutnya doang secara zahir, tapi enggak lihat isinya. Isinya itu apa? Melakukan kesunahan. Kalau orang sekarang enggak, banyakan anak-anak muda kesunahan manjangin rambut apa tujuannya? Tren, iya, mode katanya. Tidak mengikuti, enggak ada sunahnya. Kesunahan itu akan ada pahalanya kalau niatnya ittiba. Ittiba itu mengikut, mencontoh Rasul. Kalau seandainya di situ enggak ada ittiba, tidak ada kesunahan. Ya Pak, adapun untuk yang rambut panjang itu ya, yang di Turki itu lebih panjang ya. Saya kurang paham juga tuh. Apakah panjangnya itu bahkan ada yang sangat panjang ya? Perlu juga nanti cari jawabannya. Kalau itu saya kurang tahu. Apakah disambung? Padahal kan sunnah Nabi Rasulullah ketika meninggal rambutnya cuma sampai syahmatai. Syahmatai itu telinga sini, rata jadi rambutnya. Jadi tidak digaya-gayain, rata, panjangnya rata. Kemudian untuk apa tadi lagi pertanyaannya? Sejak zaman kapan? Apakah sahabat juga rambutnya panjang juga? Sahabat, sebagian sahabat, ya kebanyakan ya pada umumnya pasti mereka memanjangkan rambut, dan memanjangkan rambutnya karena ingin ittiba dengan Nabi, bukan mengikuti mode atau keren-kerenan. Iya. Ya mungkin itu aja. Mungkin untuk yang panjang rambut panjang saya itu saya kurang tahu jawabannya. Apakah rambut itu disambung? Padahal kan dalam diterangkan dalam hadis Rasulullah rambutnya cuma sampai syahmatai. Yang kita lihat yang di Turki, di mana-mana yang di museum rambutnya kan panjang gitu. Apakah itu disambung, disusun atau gimana? Saya kurang tahu jelasnya. Udah, ada lagi ya? Sudah, kita tutup dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'alimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahlil uqtri unsa wa dzakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilat ya ulama nahdha bil khairi nuqfa kulla syar rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqira bi ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusnun manun waghfir wastur anta akraman satar wa salatullahi tashal mustafa man ilal haqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa alal alil kirami syarafa wa ala sahbi masabihil gurar Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallinna waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله